apakah ini agenda tentang yuk tes DNA, maka jangan sampai ada tes DNA. Kami loh Pak, dugaan kami loh masih besar sekali. Ini bisa-bisa Habib yang dari Yaman ini, karena ada beberapa kiai juga dulu pernah mengkritik tentang itu. Habib yang datang dari Yaman yang tidak perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bisa-bisa ini Habib-Habiban Pak. Yuk tes DNA, yuk diuji secara ilmiah, buktikan secara ilmiah. Kenapa nggak pernah dilakukan? Saya tahu Pak, takut kan Pak, takut kualat, tahu, saya tahu Pak. Tapi kalau seandainya cuma ngaku-ngaku Pak, Habib gimana? Cucu Nabi, saya juga cucu Nabi. Kiai Fuad Pleret juga cucu Nabi. Di Jawa itu yang zuriat Rasul banyak Pak. Termasuk saya juga cucu Nabi. Saya zuriat. Saya meminta untuk aparat kepolisian nggak usah ikut-ikutan membela kelompok-kelompok seperti itu. Aparat kepolisian harus lebih peka. Saya yakin lah aparat kepolisian itu peka, cuman nggak bisa melakukan apa-apa. Karena polisi itu harus mengayomi semua lapisan masyarakat. Polisi harus profesional. Saya sangat memahami. Mau tiba-tiba polisi nangkep orang, ya kalau mereka nggak melakukan kejahatan, ya nggak bisa. Paham-paham itu mau dilarang, polisi melarang juga nggak berani karena regulasinya belum ada. Undang-undang belum mengatur itu. Saya sangat memahami. Tetapi Pak, jangan ada persekusian yang didampingi oleh polisi. Bila perlu, Bapak-bapak aparat kepolisian di seluruh Indonesia jaga para aktivis loyalis NKRI. Pesan saya itu. Negara kita sedang membutuhkan itu Pak. Negara kita sedang membutuhkan itu. Kita mengkritik Pak. Kalau kebencian Pak, kami kumpulkan orang, gerbek orang Pak satu-satu Pak. Apakah pernah kami lakukan itu? Mempersekusi orang, cangkem dibalas cangkem Pak harusnya. Dalil dilawan pakai dalil. Kiai ketemu kiai, guru ketemu guru, murid ketemu murid. Dulu ketika ada isu bahwa Habib Rizik itu melakukan cabul terhadap Firsa, kami lupa kantor, jangan fitnah-fitnah sembarangan. Itu Habib, itu zuriat Rasul. Kalau toh itu benar, kita telah menggibah. Kalau itu nggak benar, itu namanya fitnah. Ketika posternya Habib Rizik Pak dijak-injak Pak, karena saya melihatnya beliau adalah ulama. Saya bela Pak, saya kanter, saya ramaikan. Budi Jarod kalau nggak salah itu dulu yang main itu terlalu berlebihan, lebay lah. Ya, katanya sekarang udah almarhum ya. Ini karena kecintaan kita. Ya kita mengkritik ketika ada Maulid Nabi, dia melonde-londekan orang, ya kita geleng-geleng kan boleh mengkritik. Ketika saya punya seorang pemimpin Pak, kan kita kan diajarkan dalam Islam wajib hukumnya ikut kepada seorang pemimpin. Tetapi pemimpin kami Pak dibinatang-binatangkan Pak. Jokowi menjadi Jokodok, contohnya seperti itu. Artinya saat itu HRS menjadi mungkar, melakukan kemudorotan banyak, diikuti oleh jamaahnya yang jutaan katanya Pak. Kami Pak mengkanter itu, jangan ikut-ikutan ya para jamaah. Baik dan buruknya kita harus taat kepada seorang pemimpin. Apa salah Pak ngeritik kayak begitu? Ketika di podium teriak lantang itu HRS, beliau bilang orang Islam itu munafik kalau nggak mau mendukung khilafah, kalau nggak mau mendukung ISIS, kurang lebih seperti itu Pak. Apakah salah ketika kami itu mengkritik Pak, memberikan counter narasi? Jangan diikutin. Itu adalah perilaku mampu memaparkan sebuah karakter radikal, bahkan naik sedikit jadi teroris. Indonesia ini belum banyak loh Pak orang-orang yang berani menyuarakan itu. Dulu belum ada Cak Islah
memberikan ruangan-ruangan untuk mencerahkan. Ya, adanya paling siapa? KBN Nusantara, paling ya orang-orang seperti Gus Rafiq, plural, manusia plural, siapa lagi? Sekarang sudah mulai ada beberapa channel baru, alhamdulillah. Bagus. Support Pak. Perjuangan-perjuangan mereka tolong disupport, dikawal bila perlu, dijaga. Jangan kayak Mbak Dowi dipersekusi kayak begitu dan sekarang menjadi gila. Sekarang menjadi gila. Psikisnya kena. Apakah ini agenda tentang yuk tes DNA? Maka jangan sampai ada tes DNA. Kami loh Pak, dugaan kami loh masih besar sekali. Ini bisa-bisa Habib yang dari Yaman ini, karena ada beberapa kiai juga dulu pernah mengkritik tentang itu. Habib yang datang dari Yaman yang tidak perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bisa-bisa ini Habib-Habiban Pak. Yuk tes DNA. Yuk diuji secara ilmiah, buktikan secara ilmiah. Kenapa nggak pernah dilakukan? Saya tahu Pak, takut kan Pak, takut kualat, tahu, saya tahu Pak. Tapi kalau seandainya cuma ngaku-ngaku Pak, Habib gimana? Cucu Nabi, saya juga cucu Nabi. Kiai Fuad Pleret juga cucu Nabi. Di Jawa itu yang zuriat Rasul banyak Pak, termasuk saya juga cucu Nabi. Saya zuriat. Pak, lihatlah Pak komentar-komentar di live streaming saya ini. Bapak bisa lihat nanti kalau ini sudah tampil, sudah diupload. Bapak bisa lihat rekamannya. Caci maki terhadap saya itu banyak Pak, lihat. Itulah orang-orang Indonesia. Karena tidak bisa memaknai, tidak bisa membedakan. Karena pandangan mereka Pak masih kritis, masih sakit hati dalam urusan politik praktis Pak. Ini semua berawal kan dari politik praktis Pak, antara pendukung 1 dan pendukung 2. Kebetulan yang pendukung 1 menang, saya ada di pendukung 1. Yang pendukung 2 itu kalah Pak. Nahan sakit hatinya Pak 10 tahun. Dia tanda-tandai, oh ada Arya yang bela Jokowi, oh ada Mbah Dowi yang bela Jokowi, oh ada Kiai Fuad Pleret yang bela Jokowi, oh ada Gus Miftah yang bela Jokowi. Ini ditandain. Mereka sebetulnya Pak bukan salah, mereka korban menjadi korban politik praktis itu. Akhirnya yang menjadi gelandangan-gelandangan politik praktis. Lihat komentarnya, bapak-bapak polisi itu bisa nyimak nanti itu lihat. Nah, kenapa? Ketika politik praktis, terus ada politisasi agama, ada politik identitas di dalamnya, maka kepercayaan itu, doktrin-doktrin agama itu akan menanamkan sebuah paham-paham radikal. Makanya banyak mereka berpolitik secara membabi buta. Pokoknya didukung kalau yang mendukung adalah cucu Nabi. Dia nggak ngerti Pak. Pokoknya kalau yang mendukung cucu Nabi Pak, nah sudah, pokoknya dianggap benar aja. Padahal dalam politik kebangsaan yang kami yakini, semua itu salah dan bermasalah. Itu loh merusak stigma agama yang tadinya sangat baik menjadi buruk. Makanya ini nanti tugas saudara-saudara yang rencana akan menjadi sebuah struktur di Satgas Polit, Satuan Tugas Politik Identitas, ini nanti yang akan membantu perjuangan ini. Harus teman-teman harus clear, harus siap, harus bersatu Pak. Ini bahaya. Semua teman-teman harus bersatu di Satuan Tugas Politik Identitas. Kayak kemarin ada masalah bola Israel, itu juga politik identitas sama. Identitasnya apa? Bola. Saya berharap nanti setiap daerah wilayah itu semua ada Satgas Polit. Satuan-satuan tugas ini nanti yang akan mengawasi, akan kontrol sosial, menjaga musola-musola, menjaga gereja-gereja supaya terhindar daripada intrik-intrik politik yang membagongkan. Jadi kembali kepada Mbah Dowi. Kasihan Mbah Dowi sekarang menjadi gila, psikisnya kena, entah itu jadak, wallahu alam. Yang jelas saya melihat sebagai orang awam. Dan ketahuilah dalam 7 hari ini saya ingin melihat seperti apa, klarifikasinya seperti apa. Kalau memang ini ya dibikin santai-santai saja, saya yang akan ke sana.
saya yang akan ke Kebumen saya. Jangan kecintaan kita terhadap Ahlul Bait, jangan kecintaan kita kepada zuriat, jangan kecintaan kita terhadap habaib ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok seperti itu. Ya, sedikit-sedikit ada Habib persekusi. Kemarin pun sama, Kiai Fuad Pleret itu dipersekusi orang yang bawa Habib ke situ. Langsung mau main pukul. Nah kalau nggak ada yang misah, Kiai Fuad Pleret mati. Innalillahi.